Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Alhamdulillah hari ini tanggal 28 Juni, hari Rabu di Jeddah, Saudi Arabia. Ya, seluruh Saudi Arabia guys. Hari ini Idul Adha. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati indahnya Idul Adha di kota Jeddah, Saudi Arabia. Tentunya dari Jeddah, saya doakan semoga semua temanku dan semua keluargaku semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar guys, semakin banyak, dan semoga pendapatannya semakin besar, insya Allah berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh guys, dan sehat kembali seperti semula. Dan yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum dapat jodoh semoga cepat mendapatkan jodoh dan cepat menikah. Dan yang sudah menikah semoga kehidupannya berkecukupan sandang pangan, bahagia lahir dan batin, dan semoga samawa. Dan yang belum punya keturunan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan keturunan, anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, saya tidak pernah ketinggalan guys, selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku insya Allah semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, karena itu yang diinginkan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga jemaah haji terutama dari Indonesia semoga menjadi haji yang mabrur. Di video kali ini saya mau guys, mau membedakan korban di Saudi Arabia sama korban di Indonesia. Ya, terutama kalau orang yang ahli sodakoh udah pasti kurban itu, jadi bukan orang kaya, bukan tidak kaya gitu. Kalau orang ahli sedekah itu selalu kurban guys. Jadi kadang-kadang dia nyembelih sapi, nyembelih onta. Dan bedanya kalau di Saudi Arabia menyembelih hewan itu di rumah. Jadi kebanyakan orang Saudi itu kalau punya rumah sendiri, halamannya luas guys. Jadi nyembelih sapi atau onta, bahkan mungkin kambing itu di halaman guys. Nanti kalau udah disembelih dan dikulitin, itu lumpingnya dikupas, lalu dipotong-potong kecil, terus dimasukin plastik, satu plastik 2 kilo. Itu di luar itu udah ini guys, banyak orang ngantri. Ya orang India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Indonesia, yang penting orang warga negara asing guys. Kalau orang Saudi sendiri saya nggak ngeliat, orang Saudi mungkin nggak mau, malu. Itu yang ahli ibadah guys, jadi ahli sedekah ya. Jadi tahulah korban itu dibagikan. Cuma bedanya kan kalau di Saudi Arabia kan orang korban itu nggak diserah ke masjid atau serah ke panitia. Di sini orang kurban itu di rumah sendiri guys. Yang biasa membaca nama yang mau korban bulan bin bulan, lalu disembelih hewannya, lalu dibersihkan seperti itu guys, lalu dibagi-bagikan. Itu yang ahli sodakoh tahu aturan kurban. Itu sama seperti di Indonesia. Jadi daging itu dibagikan kayak gitu guys. Ada lagi guys, orang yang mungkin pelit bin medit atau gimana ya, banyak guys orang Saudi yang hari raya Idul Hijjah korban, tapi daging dombanya itu nggak dibagikan guys. Jadi orang Saudi kan kadang-kadang korban itu 3, bahkan kadang 4. Jadi dia pergi ke pasar hewan beli kambing. Ada yang harga 1.000 real, ada yang harga 1.500 real. Ya tergantung ini guys, tergantung bentuk kambingnya. Kalau kambingnya besar ya harganya mahal. 1 realnya itu 4.000 real, berarti 4.000 rupiah. Jadi kalau harga kambing 1.000 real berarti 4 juta. Itu kalau kurban 3, kadang-kadang 4, ya kadang-kadang 1. Itu dia beli di pasar hewan. Setelah beli di pasar hewan lalu dibawa ke tempat pemotongan guys. Ada khusus kalau bulan haji itu pemotongan hewan, ada pemotongan kambing, ada sapi. Kalau kambing itu motong satu kambing itu 120 real. Satu kambing itu guys. Sesudah dipotong lalu dikulitin, lumpingnya dibersihin. Kalau waktu masih di pemotongan, daging nggak dipotong tuh guys, cuman dibelah terus
dipotong jadi dua seperti itu, terus dimasukin plastik besar kayak gitu guys. Setelah dari pemotongan hewan, si daging itu sama orang yang korban itu, kata dia nyebutnya korban. Kenapa saya bilang korban? Karena waktu menyembelih dombanya itu menyebutkan ini guys, nama yang berkorban bulan dan bulan lalu disembelih kayak gitu guys. Itu kan namanya korban. Cuman yang anehnya itu domba yang udah dipotong terus dibawa ke kios daging guys. Di kios daging itu jadi dipotong-potong lagi kecil sebagian, yang sebagian digiling kayak gitu guys. Terus dimasukin ke plastik, terus dimeleng-meleng. Yang satu plastiknya itu 1 kilo, dikumpulin yang satu kambing itu mungkin ada berapa plastik. Setelah itu dibawa pulang guys, dimasukin ke freezer. Apa maksudnya dimasukin ke freezer? Itu untuk ini guys, untuk makan sehari-hari dia. Jadi dia korban itu tidak dibagikan guys. Banyak yang seperti itu di Saudi Arabia itu. Jadi saya sendiri nggak tahu hukumnya gimana. Ini barangkali ada ustadz atau kiai yang tahu hukumnya, tolong komen guys, supaya tolong komen Pak Ustadz supaya penonton tahu hukumnya gimana. Ini saya bukan hoax guys, bukan mengada-ngada, bukan bohong. Emang faktanya seperti ini. Di Saudi Arabia itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada orang yang nggak mampu, bahkan mungkin orang miskin, ingin kurban. Dia alhamdulillah umpama bisa kebeli kambing. Otomatis kan si kambing itu kan dikasihkan ke masjid. Sesudah di masjid kan terserah panitia, udah urusan panitia. Kalau dari potongan, kalau di Indonesia mah yang korban itu kan dikasih sedikit guys di Indonesia mah. Kalau di Saudi Arabia enggak guys, orang korban itu domba, sapi atau hewan apapun nggak dikasihkan ke masjid guys, nggak dikasihkan ke panitia. Orang yang dibagikan ke orang lain pun dipotong sendiri, diplastikin sendiri. Jadi nggak ada panitianya guys, tidak seperti di Indonesia. Jadi dipotong sendiri, dibagi sendiri. Itu yang dibagikan. Cuman yang anehnya itu orang-orang yang motong domba di hari Idul Adha yang kesebutnya hewan kurban tapi tidak dibagikan. Itu saya nggak tahu guys, itu hukumnya gimana itu. Jadi beda jauh, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan daging itu pasti dibagikan lah ke seluruh tetangga yang terdekat. Kalau dagingnya banyak di kampung saya bahkan sampai ke desa sebelah guys, kalau dagingnya banyak gitu. Tapi kalau di Saudi Arabia, kalau orang yang mungkin itu pelit atau gimana, padahal kadang-kadang uangnya banyak, orang korban kok dagingnya tidak dibagikan, dimakan sendiri. Mungkin kalau daging 4 berapa bulan dimakan itu sama dia sekeluarga. Bahkan wallahi guys, waktu saya di tempat pemotongan itu ada orang Bangladesh, nggak tahu orang mana itu. Soalnya dia mungkin di Arab lama, bahasa Arabnya fasih, terus dia pakai baju Arab gitu guys. Minta daging sama orang yang disebut kurban, nggak dikasih guys, nggak dikasih. Diem aja yang orang yang punya dagingnya itu. Kan orang Bangladeshnya ya mintalah kayak gitu kan, ngedeketin dia kan naruh daging di mobil, orang Bangladesh ngedeketin, ya pasti minta lah, mau minta, nggak dikasih guys, nggak dikasih. Makanya saya tuh heran kenapa orang korban kok dimakan sendiri, nggak dibagikan, nggak seperti di Indonesia. Bahkan ada juga guys, tetangga sebelah itu kebetulan dia punya supir Indonesia. Katanya majikannya itu korban kambing 5 guys. Itu kambing 5 itu ditaruh di kulkas semua. Ya udah seperti tadi yang saya bilangin tadi. Jadi dari pemotongan kambing dibawa ke kios daging, dipotong-potong, digiling, terus dimasukin ke plastik, satu plastik 1 kilo, dibawa pulang, ditaruh di freezer guys. Jadi untuk keperluan makan sehari-hari. Supirnya juga dikasihnya itu tulang-tulang guys, nggak dikasih daging. Jadi daging itu nggak dibagikan. Padahal waktu motongnya itu kata supirnya juga ngeliat, ditanya sama saya, menyebut nama yang korban itu guys, bulan lalu dipotong kayak gitu. Tapi yang anehnya itu dagingnya nggak dibagikan. Jadi kan aneh
Aneh, di Indonesia kan nggak ada. Semua orang korban dagingnya pasti dibagikan. Kalau di Saudi itu ada orang yang seperti itu, guys. Tapi masya Allah orang Saudi kalau yang orang ahli, orang kaya raya, ahli sodako, masya Allah guys, sekali motong sapi itu 5, 10 sapi yang besar-besar itu. Cuman bedanya kan di sini kan dipotongnya di halaman rumah guys. Yang namanya orang ngambil daging ngantri itu sampai panjang guys. Orang luar semua, orang Saudi mah nggak ada, mungkin ya malu. Ya sekian dulu guys video kecil dari saya, dari video saya minta yang sebesarnya. Saya di video ini cuman ngasih tahu ke teman-teman penonton YouTube saya, barangkali pengen tahu orang korban di Saudi Arabia bagaimana. Ya seperti itu guys, beda, nggak seperti di Indonesia. Ya saya minta yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan di hati penonton dan kata-kata saya banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.